Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Kita mulai pembelajaran nahwu shorof menggunakan kitab Tadribut Thullab fi Qawaidil I'rab. Itu membahas tentang Qawaidul I'rab. Di sini dijelaskan yang pertama yaitu tentang al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi idza buniya lil majhul dumma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Nahwu fu'ila wa nusira. Fi'il madhi itu idza buniya lil majhul, apabila dimabnikan majhul, maka dumma awalhu di dhammah awalnya, wa kusira ma qoblal akhir, dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Contohnya fa'ala menjadi fu'ila, jadi di dhammah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Contohnya lagi nasara menjadi nusira. Maka ketika di i'rab koma ini kita lanjutkan aja dulu. Al-fi'lul mudhari, kalau fi'il mudhari idza buniya lil majhul, apabila dimabnikan majhul, yaitu dumma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Jadi kebalikan perbedaannya dengan fi'il madhi adalah kalau fi'il madhi itu kusira ma qabla al-akhir, tapi kalau fi'il mudhari futiha ma qabla al-akhir. Nahwu contohnya yaf'ulu menjadi yuf'alu, jadi di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Dan yansuru menjadi yunsaru. Itu adalah fi'il madhi apabila dimabnikan majhul. Ini kaidah. Jadi kitab Qawaidul I'rab ini membahas tentang kaidah-kaidah i'rab. Kita lanjutkan. Al-fa'ilu, fa'il itu apa? Fa'il itu adalah man qoma bihil fi'lu. Al-fa'ilu utawi aran fa'il, man iku wong qoma kang jumenengi atau nglakoni bihi kelawan man al-fi'lu apa penggawean seseorang yang dikenai apa yang melakukan pekerjaan. Wala yakunu lan ora ana apa fa'il illa marfu'an, kejaba ikutin waca rafa. Fa'il itu hukumnya adalah rafa. Wala yakunu illa marfu'an. Nahwu qoma zaitun. Qoma was ngadeg zaitun sapa zaid. Wa i'rabuhu, untuk i'rabnya qoma fi'il madhi mabniun al fathil dhahiri. Fi'il madhi yang mabni, maka tidak bisa diure 4 hal. Tarkibnya apa, i'rabnya apa, alamatnya apa, dan alasannya kenapa, karena mabni. Kita lanjutkan. Zaitun fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Jadi uraian 4 hal itu adalah yang pertama tarkibnya yaitu fa'il. Terus yang kedua adalah i'rabnya yaitu marfu'un, rafa. Yang uraian ketiganya adalah alamat rafa'nya yaitu dhammah. Dhammah yang dhahirah, yang tampak fi akhirih, di bagian akhirnya. Terus yang keempat alasannya li'annahu ismul mufradi. Jadi zaitun bisa diurai 4 hal, yaitu tarkibnya, i'rabnya, dan alamatnya, dan alasannya karena mu'rab. Berbeda dengan koma. Terus di sini ada istilah lagi al-jumlah. Jadi penggelobalan dari tarkib fi koma dan zaitun. Jadi koma dan zaitun sendiri itu nanti akan diurai dengan menggunakan istilah wal jumlatu secara global. Artinya secara global wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili terdiri dari
fi'il dan fa'il atau kalimat atau jumlah itu dalam bahasa Indonesianya kalimat ya. Kalimat yang berupa fi'il dan fa'il itu la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Li'annaha karena jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il tadi jumlatun istinafiyatun. Jadi jumlah istinaf, jumlah yang menjadi kang bangsa kawitan atau jumlah yang menjadi permulaan. Beda lagi dengan misalnya jumlah koma zaitun ini ditarkib lagi menjadi tarkib khobar misalnya. Misalnya contoh kita tarkib menjadi maf'ul bih ya, maf'ul bih misalnya dari fi'il kola zaitun koma zaitun atau kola amrun koma zaitun. Kola was ngucap, amrun sopo Umar koma zaitun. Jadi koma zaitun ini setelah diurai satu persatu nanti dia akan diurai secara global atau secara keseluruhan atau secara statusnya sebagai kalimat menjadi maf'ul bih. Karena dia itu tarkib maf'ul bih di situ itu hanya tarkib yang pengglobalan, maka nanti ya tidak ada alamatnya dan alasannya. Jadi hanya ada tarkib dan i'rabnya. Jadi tarkibnya misalnya kita tarkib menjadi maf'ul bih karena menjadi maf'ulnya kola. Kita tarkib menjadi maf'ul bih, jadi tarkibnya maf'ul bih ya. Dan i'rabnya mestinya karena maf'ul bih itu hukumnya nasab, maka i'rabnya nasab. Jadi di koma zaitun setelah kita urai satu persatu, maka secara keseluruhan statusnya sebagai jumlah kita urai lagi 4 hal, tapi ya rata-rata 2 hal ini karena statusnya fi mahali. Kita urai tarkib dan i'rabnya. Jadi makanya di sini wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rab li'annahu jumlatun istinafiyatun. Ini contoh yang la mahalla laha minal i'rab. Nanti kalau kita sering mengikuti kegiatan pengajian ini, maka kita nanti akan menjumpai beberapa contoh-contoh yang lain. Memang belajar nahwu itu memang harus tidak bisa singkat itu. Memang bisa dikatakan kadang 30 menit bisa baca kitab lah, itu kalau memang sudah dipersiapkan matang atau memang yang dipelajari dasar-dasarnya saja. Jadi kalau kita pelajari secara lebih detail ya tidak cukup 30 menit ya. Oke. Jadi 30 menit itu memang kalau bagi yang sudah bisa mencerna dan materi yang disampaikan itu memang cukup 30 menit. Bahkan itu kalau sesuai ukuran waktu. Kalau sesuai ukuran materi, nahwu bisa dikuasai hanya 1 lembar materi saja. Bahkan seperti itu. Bisa berani mengatakan hanya dengan 1 lembar materi bisa membaca kitab, berani. Nah, oke. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita ulas secara global. Hari ini kita telah mempelajari kaidah fi'il madhi mabni majhul, fi'il mudhari' mabni majhul, dan penerapan fa'il, yang mana fa'il itu nanti hukumnya rofa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.